Selamat pagi, Ibu dosen, pengempu mata kuliah Bahasa Indonesia. Izinkan saya mempresentasikan hasil pencarian saya tentang 10 penggunaan kata yang masih belum tepat dan beserta penjelasannya. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Dopen Elogia Huta Barat dengan NIM 2022141032. Slide selanjutnya adalah pengertian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia adalah bahasa nasional yang resmi digunakan di seluruh wilayah Indonesia. Bahasa Indonesia ini merupakan bahasa komunikasi resmi. Bahasa Indonesia juga secara resmi diajarkan dan digunakan di sekolah-sekolah, universitas maupun institut di seluruh dunia, terutama di Australia, Belanda, Jepang, Korea, Timur Leste, dan lainnya. Lalu selanjutnya adalah pengertian diksi. Diksi adalah pilihan kata di dalam tulisan yang digunakan untuk menggambarkan sebuah cerita atau memberi makna sesuai dengan keinginan penulis. Tapi diksi tidak hanya terbatas pada pemilihan kata saja, melainkan juga untuk mengungkapkan gagasan atau menceritakan peristiwa. Diksi juga meliputi persoalan gaya bahasa, ungkapan-ungkapan, dan lain sebagainya. Mulai pada slide ini, kita akan mengoreksi kata manakah yang salah dan kata manakah yang benar. Yang pertama, di sini ada kata silahkan atau silakan. Nah, kalau kita pergi ke suatu tempat, pasti kita sering dengar sapaan dari orang seperti silahkan mas, silahkan kak. Walaupun nggak terlalu sering ya, cuman kita pasti pernah dengar kalau kita pergi ke suatu tempat. Nah, karena kita sering dengar, mungkin kita berasumsi bahwa tulisan silahkan ini adalah tulisan yang benar, sedangkan itu salah. Jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah silakan, bukan silahkan. Lalu kata yang kedua ada praktek atau praktik. Pasti kita di sini seringkali menggunakan kata praktek karena kita seringkali mendengar orang-orang menggunakan kata praktek. Sebenarnya kita di sini perlu koreksi karena menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, nulisan kata yang benar adalah kata praktik, bukan praktek. Lalu selanjutnya kata yang ketiga ada aktivitas atau aktivitas. Untuk penulisan kata ini ada pengecualian. Mungkin kita sudah mengecek di kamus KBBI bahwa hanya menemukan kata dasar yaitu aktif. Jadi kita menulisnya dengan tulisan aktivitas. Tapi yang benar sebetulnya adalah kata aktivitas. Kenapa? Kita perlu ingat bahwa kosakata ini merupakan kata serapan dari bahasa asing. Di bahasa Indonesia, kata asing diserap baik dalam bentuk kata dasar maupun kata berimbuhan. Sesuai kaidahnya, imbuhan asing yang berakhiran ity akan diserap bersama kata dasarnya. Maka dari itu, kata asing aktif tetap diserap menjadi aktif, sedangkan untuk activity diserap menjadi aktivitas. Untuk contoh lainnya, misalnya seperti penulisan kata efektif dengan efektivitas. Selanjutnya, yang keempat ada kata sekedar atau sekadar.
Pasti kita seringkali menggunakan kata sekedar karena kita maupun teman-teman kita seringkali menggunakan kata tersebut. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang benar adalah sekadar. Karena di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak terdapat kata dasar kedar, yang ada adalah kadar. Jadi kata yang benar adalah sekadar. Lalu selanjutnya yang kelima ada kata antri atau antre. Pasti kita di sini seringkali menggunakan kata antri, seperti misalnya kita mau mengantri pembelian tiket bioskop dan di situ posisinya sedang rame-ramainya. Pasti ada salah satu teman kita yang bilang, aduh antri panjang banget nih. Mungkin itu menurut kita adalah kata yang benar, cuman kata antri itu juga salah. Yang tepat adalah antre. Meski seringkali kita temukan penulisan mohon mengantri seperti di tempat umum, kayak halte, stasiun, dan tempat umum lainnya. Jadi kata yang benar itu adalah antre. Selanjutnya kata yang keenam, yaitu nasihat atau nasihat. Perlu kita tahu bahwa kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Arab. Kata ini berasal dari kata kerja nashaha yang berarti kalasha, yaitu murni serta bersih dari segala kotoran. Lalu yang benar nasihat atau nasihat? Yang benar adalah nasihat, karena dalam penyerapan bahasa Arab ke bahasa Indonesia yang sering berkaitan dengan perubahan bunyi huruf harus disesuaikan dengan ciri khas Indonesia, yaitu melafalkan. Maka dari itu penulisan huruf vokal yang tepat menggunakan huruf I bukan E. Jadi kata yang benar adalah nasihat. Selanjutnya yang ketujuh yaitu kata resiko atau risiko. Pasti kita seringkali masih menggunakan kata resiko. Jadi mulai sekarang ayo kita ubah dengan kata yang lebih benar, yaitu risiko. Kata ini diambil dari bahasa Inggris, yaitu risk. Kalau kita mau coba cek di KBBI, maka kita akan menemukan arti dari kata risiko, yaitu akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan dan membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. Jadi mulai sekarang kita menggunakan kata yang benar, yaitu risiko. Selanjutnya kata yang ke-8 yaitu peduli atau peduli. Kita pasti sering menggunakan kata yang satu ini untuk menggambarkan rasa perhatian kita kepada orang lain. Dan ternyata penulisan kata yang satu ini juga sering keliru, dituliskan menjadi peduli, padahal yang tepat adalah peduli. Maka dari itu kita harus menggunakan kata peduli karena itu kata yang benar menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Selanjutnya kata yang ke-9 ada izin atau izin. Apakah kita masih bingung dengan penulisan kata yang satu ini? Dan kata manakah yang benar, izin atau izin? Ternyata penulisan yang benar itu adalah izin. Penulisan kata izin mungkin masih banyak ditemukan karena mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia
keluaran tahun 1988 atau 1988. Namun, menurut KBBI keluaran terbaru, kata izin sudah tidak baku lagi dan bentuk kata bakunya adalah izin. Selanjutnya, kata yang terakhir atau kata yang ke-10 ada zaman atau zaman. Pasti kita semua tahulah tren-tren sekarang seperti kalimat kids zaman now, yang artinya anak zaman sekarang atau anak masa kini. Pada istilah tersebut terdapat penulisan kata zaman. Nah, mungkin kita di situ bingung. Sebenarnya kata zaman ini benar atau tidak ya? Ternyata kata zaman itu salah. Penulisan kata yang benar menurut KBBI adalah zaman, bukan zaman. Sekian video presentasi dari saya. Jika ada kekurangan atau kesalahan kata, mohon dimaafkan. Terima kasih.